sini ada dokter dan resep, berarti lagi-lagi kita pahami posisinya. Di sini ada dokter itu subjeknya, berarti untuk titik-titik pertama di sini kita taruh subjeknya. Kemudian resep ini biasanya apa yang ditulis dari dokter yang ingin diberikan ke pasien, berarti untuk mengisi titik-titik kedua. Nah, itulah kita cari di sini subjek, B sopir, C ibu, D petani, E waiters, itu sama-sama subjek. Tapi di sini petani itu tidak menjual, ibu itu tidak makan, sopir itu bukan uang. Nah, jadi di sini yang lebih tepat itulah dapatnya yang E, waiters itu menu. Berarti kan waiters itu kerjanya memberikan menu kepada pelanggannya, seperti itu. Jadi nomor 1 itu yang E jawabannya. Kemudian nomor 2 di sini ada masker titik-titik, kemudian titik-titik tangan. Nah, di sini sudah ada clue-nya. Masker ini adalah alatnya untuk mengisi titik-titik pertama ini, berarti kita sama-sama cari alat. Nah, untuk kemudian di sini sudah ada tangan. Tangan ini kan anggota badan. Berarti untuk titik-titik yang pertama, yang di depan ini kita cari juga anggota tubuh atau anggota badan. Nah, dapatlah di sini, itulah dapat jadi jawabannya. Kalau seandainya C misalnya rambut, masker itu tidak ditaruh di rambut. Dan cuci ini oke, tangan itu bisa cuci, cuman untuk rambut ini dia bukan merupakan untuk kesimpulan di sebelah masker. Itulah dapat jawabannya yang B. Masker itu ditaruh di muka, hand sanitizer itu untuk dipakai atau digunakan di tangan, seperti itu. Itu nomor 2. Kemudian kita lanjut. Nomor 3, ada sekretaris komputer. Sekretaris itu kerjanya atau pekerjaannya itu di depan komputer atau menggunakan komputer. Nah, di sini kita cari yang subjek untuk mengisi titik-titik pertama di sebelah sama dengan itu, kita cari subjek yang ada hanya tukang kayu sama pilot. Nah, tapi kalau pilot itu kan komputer itu kan alat untuk pekerjaan dari sekretaris, sedangkan pilot kan bukan topi, alat untuk yang dikerjakannya. Nah, itu jadi yang lebih tepat itu nomor 3 udah dapat yang A. Tukang kayu itu pekerjaannya menggunakan amplas, seperti itu. Subjek sama alat yang digunakan ya? Ya, sama alat yang digunakannya. Jadi dapat tukang kayu itu amplas. Oke, nomor 4. Ada padi. Padi itu digiling, kemudian dia menjadi beras di sini. Berarti kita cari titik-titik pertama ini, kita cari barangnya yang mau diolah. Nah, sedangkan ini kan padi kan masih bahan mentah, kemudian dia diolah, yaitu dengan cara digiling, kemudian padi itu menjadi beras. Nah, kita cari di sini benda yang akan diolah. Kalau pempek sama adon sama ikan, ini posisinya kebalik, seharusnya ikan dulu diadon baru kemudian jadi pempek. Seperti itu juga teh. Nah, kemudian baju juga seperti itu. Jadi di sini yang lebih tepat jawabannya ada daging. Daging itu digiling kemudian dia menjadi bakso, seperti itu. Analogi lagi-lagi kita perhatikan tata letaknya atau padanan katanya. Nomor 5, skripsi itu dikerjakan oleh S1. Berarti untuk mengisi titik-titik di sini adalah apa yang dikerjakan oleh S2. Yang dikerjakan oleh S2 biasanya adalah tesis. Kalau seminar, makalah, ujian, penelitian, itu S1 juga mengerjakannya. Tapi yang lebih detail atau lebih spesifik itu adalah tesis untuk S2, seperti itu. Lanjut nomor 6. Di sini ada laba sama rabat. Nah, berarti kita cari yang posisinya bahasa Indonesia sama kemudian bahasa asing atau bahasa mata pelajaran, seperti itu. Bukan bahasa sehari-hari. Nah, di sini laba ini posisinya sama seperti keuntungan. Nah, sedangkan rabat ini sama posisinya seperti diskon. Seperti itu. Rabat tuh diskon ya? Iya, Pak.
Kalau bahasa akuntansi atau bahasa manajemennya, bahasa ekonominya. Sama seperti itu. Lanjut, nomor 7. Kepulauan Bangka Belitung, titik-titik. Kemudian sama dengan titik-titik Kupang. Nah, Kupang ini adalah ibu kota provinsi. Sedangkan Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsinya. Berarti untuk mencari titik-titik di sebelah Kepulauan Bangka Belitung ini kita cari ibu kota provinsinya. Ibu kota provinsi dari Kepulauan Bangka Belitung adalah Pangkal Pinang. Dan NTT adalah provinsinya dan ibu kotanya adalah Kupang. Seperti itu. Jadi yang C nomor 7. Kemudian kita lanjut nomor 8. Cristo de Redentor itu adalah bangunan di Brazil. Sedangkan Colosseum itu ada di Italia, lebih tepatnya. Mbak, sorry, yang nomor 6 itu tadi, itu ya, tuh persamaannya ya? Nomor 6, oh laba sama rabat. Iya, Pak. Ya, itu beda ya? Titik 2 sama-sama dengan itu juga, ini ya? Beda ya, Mbak? Beda. Kalau sama dengan itu berarti setelah misalnya kayak laba, rabat sama dengan apa. Nah, titik 2 sama dengan ini artinya beda. Padanan kata. Jadi ya untuk memisahkannya, Pak. Jadi misalnya laba ini sama dengan posisinya untuk di titik-titik pertama. Jadi apa nama lain dari laba? Nah, itu untuk di titik-titik pertama. Nah, terus apa nama lain dari rabat? Itu untuk posisi di titik-titik kedua. Itu hanya untuk memisahkan katanya, Pak, yang titik 2-nya. Ya. Berarti itu sama dengan apa kata lain raba dan rabat gitu ya? Iya, Pak. Oke. Tadi nomor 8, Cristo de Redentor itu ada di Brazil, Colosseum itu ada di Italia. Nah, ini nomor 9, titik-titiknya ada 3. Ada telur, kemudian telur ini maknanya bisa, kemudian dia jadi kecebong, kemudian setelah itu dia menjadi kata muda. Nah, kita cari juga posisinya yang sama seperti telur, maksudnya awalnya dari telur, kemudian dia menjadi apa, kemudian dia menjadi apa. Nah, kalau seandainya kepompong sama ulat, itu kan ulat dulu baru kepompong posisinya. Ulat awalnya dari ulat, kemudian dia menjadi kepompong, kemudian dia baru menjadi kupu-kupu. Nah, ini posisinya salah. Seharusnya kepompong ini posisinya ada di titik-titik di tengah, bukan di titik-titik awal. Itulah yang A, itu salah. Kemudian yang C ini ada makanan dan minuman. Kemudian dia menjadi kenyang. Nah, ini posisinya makanan dan minuman ini adalah setara. Itulah kenapa nomor 9, yang C ini dia tidak tepat. Dia bukan sebuah proses. Nah, untuk nomor 10, untuk yang D, dari telur, kemudian ikan, terus dia paus. Itu kan jenisnya paus, itu bukan termasuk proses. Nah, kedelai, fermentasi, sama tempe, itu juga hanya bukan proses dari tempenya. Fermentasi kan diapakan, diolahnya, bukan proses tempenya, nama dari tempenya. Itu jadi yang lebih tepat itu nomor 9, yang B. Posisi telur sama seperti posisinya si bayi, sama-sama masih kecil. Kemudian kecebong itu posisinya sama-sama balita, istilahnya kata yang masih kecil. Kata muda itu posisinya sama seperti remaja. Remaja. Itu dia. Bentar, Mbak. Iya, Pak. 7. Nah. Sanitizer. Alkohol, ya. Ya, Mbak. Kita lanjut. Untuk analogi nomor 10. IPDN ini letaknya ada di Jatinangor. Nah, kita cari lagi di sini
Politekip ini sama-sama sama IPDN posisinya sama-sama perguruan tinggi. Jadi kita cari posisi untuk mengisi titik-titik kedua, itu kita cari berarti adalah dia letaknya di daerah mana. Nah, di sini udah ketemu Politekip ini letaknya ada di Depok seperti itu. Jadi analogi ini kita harus perhatikan lagi-lagi, saya ingatkan padanan katanya atau tata letaknya. Keduanya itu harus berkesinambungan. Lanjut sekarang penalaran logis. Oke, penalaran logis. Coret-coret seperti kemarin, yang semua sebagian ini kita buat sebuah lingkaran. Semua orang suka makan nasi. Kita buat di sini adalah lingkaran ini kita anggap adalah orang, semua dari orang ini dia suka makan nasi. Sebagian tidak suka makan ikan. Ini kita buatlah garis dibagi dua kayak gini. Yang ini maksudnya dia tidak suka ikan. Kemudian kita cari kesimpulannya. Yang A, sebagian orang suka ikan dan sebagian lagi tidak. Oke, maksudnya bisa sebagian orang ini dia suka ikan, sebagiannya ini enggak. Itu bisa jadi kesimpulan. Jadi kita keep dulu, kita cari mana yang lebih tepat. Yang B, semua orang yang tidak suka makan ikan tetap menyukai nasi. Maksudnya yang saya titik-titik kecil ini, sebagian yang tidak suka makan ikan ini dia tetap menyukai nasi. Itu bisa jadi kesimpulan juga. Yang C, semua orang suka makan nasi dan ikan. Oke, semuanya memang suka makan nasi, tapi tidak semuanya suka ikan. Jadi yang C salah. Yang D, sebagian orang yang suka makan ikan tidak suka nasi. Enggak, karena semuanya ini suka nasi. Semua orang suka makan nasi, benar memang, tapi ini bukan merupakan kesimpulan, karena ini adalah soalnya yang E. Nah, jadi tadi jawaban yang bisa menjadi pilihan jawaban itu ada A dan B. Nah, di sini lagi-lagi pasti ada jawaban pengecoh, jadi kita perhatikan, kalau yang A, sebagian orang suka ikan dan sebagiannya lagi tidak. Nah, untuk sebagian yang suka ikan, orang-orang yang suka ikan ini, dia tidak dibahas di soal. Sedangkan hanya yang dibahas di soal adalah yang sebagiannya lagi tidak suka ikan. Hanya itu yang dibahas di soal. Nah, sedangkan yang B, semua orang yang tidak suka makan ikan tetap menyukai nasi. Maksudnya, yang ini, yang sebagian ini yang dimaksud adalah yang B ini. Semua orang yang nggak suka makan ikan ini tetap suka nasi. Itulah, jadi dapat jawabannya yang lebih tepat adalah yang B. Yang A itu jawaban pengecoh. Seperti itu. Inti dari soal, kalau seandainya Bapak ketemu soal semua titik-titik, sebagian titik-titik, misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti kita buatlah sebuah lingkaran seperti ini untuk cari gampangnya, Pak. Ya. Oke. Kita lanjut, nomor 12. Nomor 12, itu semua ikan hidup di air. Sebuah lingkaran kita buat ini adalah ikan, semuanya itu hidup di air. Oke. Kemudian sebagian ikan harganya mahal karena bentuknya yang indah. Berarti sebagiannya ini dia mahal, terus dia juga bentuknya indah. A, sebagian ikan harganya murah. Bisa jadi kesimpulan lagi-lagi. B, hanya ikan yang mahal dan indah yang hidup di air. Enggak, hanya sebagian aja tadi. Jadi B salah. C, ikan yang hidup di air harganya bervariasi. Untuk
bervariasi ini dia nggak dibahas di soal masalah harga bervariasi apa enggak. D. Sebagian ikan yang harganya mahal bernafas dengan insang. Lagi-lagi, bernafas dengan insang itu nggak dibahas di soal. Yang E. Semua ikan yang harganya mahal dan indah hidupnya di air. Oke, maksudnya tadi adalah semua ikan yang harganya mahal dan indah ini, dari sebagian ini, hidupnya di air. Ada dua lagi-lagi pilihan jawaban yang bisa jadi kesimpulan. Tapi yang lebih tepat itu yang E, karena yang A itu bukan merupakan kesimpulan besar, karena dia hanya sebagian ikan harganya murah, sedangkan itu dia tidak dibahas di soal sebenarnya. Bisa jadi kesimpulan, tapi karena dia tidak dibahas di soal, jadi dia salah. Kita lanjut, nomor 13. Semua sopir harus memiliki SIM. Ini semua sopir ini harus memiliki SIM. Sebagian dari mereka membawa mobil dengan ugal-ugalan. Sebagiannya ini bawa ugal-ugalan. Sebagian sopir yang ugal-ugalan ditangkap polisi. Nah, berarti ada sebagian kecilnya lagi ini yang di bagian sebagian ugal-ugalan, ada sebagian kecilnya lagi ini yang ugal-ugalan dia ditangkap polisi. Ditangkap, saya buat. Oke, kita cari kesimpulannya. A. Sopir yang ditangkap polisi karena ugal-ugalan memiliki SIM. Ya, karena semua sopir ini dia punya SIM. Oke, A bisa jadi. B. Sebagian sopir yang ditangkap polisi memiliki SIM. Benar, maksudnya ini ada sebagian kecil. Ada sebagian lagi kecil yang ditangkap ini, dia punya SIM. Oke, itu juga bisa jadi kesimpulan. Yang C. Semua sopir yang memiliki SIM ditangkap polisi. Salah, karena nggak semua. Sopir ditangkap polisi karena ugal-ugalan. Itu nggak dibahas, maksudnya dia kebalikan kalimatnya. Yang E, sebagian sopir memiliki SIM. Nggak hanya sebagian yang punya SIM, tapi semuanya punya SIM. Jadi ada lagi-lagi ada dua jawaban. Tepatnya itu adalah yang A. Kalau yang B itu dia hanya membahas sebagian kecil ini saja, hanya sebagian kecil dari sebagiannya lagi. Kalau untuk yang B, kalau yang A, sopir yang ditangkap polisi karena ugal-ugalan memiliki SIM. Itu maksudnya adalah ini kesimpulan lebih besar daripada yang B, seperti itu. Jadi itulah yang lebih tepat yang A. Kita lanjut, nomor 14. Semua petani menanam padi di sawah. Lagi-lagi semua sebagian kita buat lingkaran. Ini petani menanam padi di sawah. Sebagian petani menjual hasil panennya. Nah, sebagian ini dia menjual. Hasil panen sebagian dijual ke toke dan sebagiannya lagi dijual sendiri. Oke, di sini dari yang menjual ini dibagi dua, sebagiannya dijual sendiri, sebagiannya di toke. Kita cari kesimpulan. Yang A, petani tidak ingin menjual hasil panennya ke toke. Enggak, karena di soal ada sebagiannya di toke. B, semua hasil panen petani dijual ke toke. Enggak semua, hanya sebagian kecil lagi, karena ada sebagiannya lagi dijual sendiri. C, padi yang dijual ke toke merupakan hasil panen petani. Ya, benar, karena di sini kan yang dijual ke toke ini merupakan semua hasil panen petani. Oke, C bisa jadi kesimpulan. D, padi yang dijual sendiri bukanlah hasil panen petani. Enggak, karena semuanya ini adalah hasil panen petani. E, sebagian hasil padi dijual ke toke dan sebagiannya lagi dijual sendiri.
Yang E ini bisa jadi kesimpulan. Tapi kenapa dia tidak lebih tepat daripada yang C? Karena yang E ini adalah dia ngebahas lagi dari soalnya. Soal yang ini dia masukkan lagi ke pilihan jawaban. Itulah walaupun dia lebih tepat, tapi ada yang lebih tepat lagi yang C. Seperti itu. Jadi masukin soal itu juga nggak boleh ya, Pak ya? Nggak boleh, Pak. Ya. Kalau soalnya dimasukin lagi, tapi itu tadi kita perhatikan lagi pilihan-pilihan jawabannya. Kalau ada yang lebih tepat dari soalnya dimasukin lagi, ya itu yang lebih tepat. Tapi seandainya nggak ada nih pilihan yang C, bisa jadi kesimpulan, Pak. Walaupun itu soalnya lagi yang ditulis. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Kita betul. Jika baju Anita bagus, nah di sini ingat rumus ada jika titik-titik, maka titik-titik ini kita pakai simbol. Jika baju Anita bagus, ini kita simbolkan dengan huruf P. Maka ia akan pergi ke pesta. Ini kita simbolkan huruf Q kalimat ini. Kalimat maka ia akan pergi ke pesta, kita simbolkan Q. Jika ia pergi ke pesta, kalimatnya sama tuh kayak yang Q. Jadi kita buat lagi simbol Q. Kemudian, maka ia akan mengajak Tika. Itu kalimat lain atau kalimat baru. Kita simbolkan lagi R, karena kalimatnya berbeda. Lagi-lagi, yang sama kita coret kalimat yang sama. Jadi kesimpulannya, kalimat yang mengandung simbol huruf P dan huruf R, yaitu yang E. Jika baju Anita bagus, maka ia akan mengajak Tika. Nah, tapi seandainya nih nanti ketemu soal Bapak hanya ketemu satu kalimat, misalnya Bapak hanya ketemu, jika baju Anita bagus, maka ia akan pergi ke pesta, misalnya, hanya satu kalimat itu. Nah, jadi kesimpulannya Pak, nanti P ini kan dia menjadi Q. Nanti kesimpulannya minus P menjadi minus Q. Seandainya hanya satu kalimat. Ya. Gitu. Minus ini maksudnya ditambah kata-kata tidak, Pak. Ada kata-kata tidak, misalnya, mana ya contoh? Oh, nggak ada. Jadi kalimatnya, jika baju Anita tidak bagus, maka ia tidak akan pergi ke pesta. Seperti itu maksudnya. Kata-kata untuk simbol minus. Oh, dia keluarnya kayak gitu? Iya, Pak. Seandainya soalnya hanya satu kalimat ya, Pak. Hanya jika baju. Jadi gabungin sama Q-nya? Iya, jadi dua-duanya ditambah minus atau ditambah tidak. Gitu. Oh, berarti jadi misalnya gini, berarti jadinya jika baju Anita tidak bagus, maka ia tidak akan pergi, gitu ya? Iya, Pak. Ya, seperti itu. Nomor 16. Sebagian pemilik toko menjual masker. Kita buat dulu di sini sebuah lingkaran, kita buat lagi dibagi dua. Ini adalah toko yang menjual masker. Semua toko yang menjual masker mendapat omset tinggi. Maksudnya, semua dari sebagian ini dia dapat omset tinggi. Kita buat lagi di sini. Omset. Andi, dia penjual masker. Berarti Andi ada di dalam sini. A, semua toko menjual masker. Enggak, karena hanya sebagian aja yang menjual masker. B, masker sangat dibutuhkan saat ini, oleh karena itu banyak yang menjual. Itu enggak dibahas di soal. Yang C, Andi tidak mendapat omset yang tinggi dari penjualan. Enggak, karena semua yang menjual masker itu pasti dia dapat omset tinggi. D, Andi memiliki toko yang mendapat omset tinggi. Ya, bisa jadi kesimpulan. E, sebagian pemilik toko mendapat omset tinggi. Itu adalah kurang tepat. Jadi lebih tepatnya adalah yang D.
Kalau untuk nomor 17 udah hanya satu pilihan jawaban, udah pasti itu jawaban yang benar. Nah, nomor 17 tadi yang jika tadi hanya satu kalimat. Jika anak suka makan sayur, kita simbolkan P, maka metabolismenya akan lancar. Kita simbolkan Q. Nah, jadi kesimpulannya, di sini seharusnya minus P menjadi minus Q. Tapi berhubung di pilihan jawabannya tidak ada, jadi bisa menjadi kesimpulan itu minus Q dulu, menjadi minus P. Jadi yang A, jika anak tidak lancar metabolismenya, maka anak tidak suka makan sayur. Seperti itu. Jadi bisa kita tinggal menyesuaikan sama si pilihan jawaban, Pak. Jadi seandainya yang tadi minus P menjadi minus Q nggak ada, bisa jadi jawaban yang minus Q dulu baru menjadi minus P, itu bisa. Kalimatnya dibalik bisa juga. Karena suka makan sayur, maka metabolisme akan lancar. Jika anak suka makan sayur, jika anak tidak lancar metabolisme, maka anak tidak suka makan sayur. Yang lebih tepat dari A sampai E itu yang A, gitu. Di antara kelimanya. Oh, kalau yang ini nggak bisa ya? Kalau yang E nggak bisa ya? Yang E nggak bisa, Pak. Karena tidak di sini metabolismenya akan lancar, kalimatnya positif, bukan kalimat negatif. Gitu. Oh. Jadi yang E nggak bisa. Ini tuh memang rumusnya, Mbak, ya? Kayak gitu ya? Iya, Oh. Pak. Ya, memang rumusnya seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Semua siswa IKADIN belajar dengan sungguh-sungguh agar lulus ujian. Di sini semua siswa IKADIN belajar sungguh-sungguh. Oke. Sebagian yang belajar sungguh-sungguh mengikuti les tambahan. Nah, kita buatlah sampai ini, sebagiannya ini ikut les. A. Semua siswa IKADIN sungguh-sungguh belajar agar lulus ujian. Ya, bisa jadi semua siswa IKADIN sungguh-sungguh belajar agar lulus ujian, tapi hanya sebagiannya aja. Semua siswa IKADIN memang belajar sungguh-sungguh, tapi sebagian yang sungguh-sungguh ikut les tambahan. Jadi yang A itu bukan merupakan kesimpulan, itu soalnya ditulis lagi. B. Sebagian siswa IKADIN tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi karena yang A tadi ada di soalnya ada sebagian siswa yang sungguh-sungguh ikut les tambahan, berarti sebagian siswa IKADIN tidak belajar dengan sungguh-sungguh, bisa jadi bagian yang sini. C. Semua siswa IKADIN yang mengikuti les tambahan sungguh-sungguh agar lulus ujian. Ya, itu adalah merupakan kesimpulan dari soal, kesimpulan besar dari si soal. D. Sebagian yang mengikuti les tambahan berusaha dengan sungguh-sungguh agar lulus. Ini maksudnya adalah sebagian kecil dari yang ikut les tambahan, bukan dari sebagian yang siswa sungguh-sungguh tadi. Jadi yang E ini bisa, tapi ini hanya kesimpulan kecil yang D. Kalau yang E, siswa IKADIN semuanya ikut les tambahan. Enggak, karena hanya sebagian yang ikut les tambahan. Itulah dapat jawaban yang C. Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 19. Semua peserta ujian menggunakan baju putih. Sebagian yang menggunakan baju putih menggunakan dasi. Kalau yang A, sebagian siswa menggunakan baju putih. Enggak, karena semuanya yang pakai baju putih. B, semua yang menggunakan baju putih juga menggunakan dasi. Ini maksudnya semua itu pakai baju putih, semua juga pakai dasi. Sedangkan ini yang hanya pakai dasi hanya sebagian aja. Jadi yang B salah. Yang C, sebagian peserta yang menggunakan dasi juga menggunakan baju putih. Ya, ini bisa jadi kesimpulan. Yang D,
sebagian peserta menggunakan dasi dan tidak menggunakan baju putih. Enggak, karena semuanya tadi pakai baju putih. Dasi hanya dipakai oleh sebagian peserta. Di sini enggak dibahas. Sedangkan maksudnya bisa jadi kesimpulan, tapi hanya peserta. Di sini sedangkan tidak dijelaskan peserta ujian. Jadi yang lebih tepat itu yang C. Walaupun yang E sebenarnya bisa jadi kesimpulan. Gitu. Untuk nomor 19 itu yang C. Kemudian kita lanjut nomor 20. Sebagian anak senang bermain. Di sini kita buat anak, semuanya anak, kita buat dulu sebagiannya ini suka bermain. Beberapa anak yang senang bermain tetap rajin belajar. Oke, maksudnya adalah sebagiannya atau beberapa dari yang senang bermain ini. Ada sebagian kecil yang senang bermain ini dia tetap rajin belajar. Nah, Tony tidak rajin belajar. Berarti Tony ini ada di bagian sini. Dia senang bermain tapi dia tidak rajin belajar. Dia di bagian yang atas sini. Kesimpulannya, A. Semua anak suka bermain dan belajar. Enggak semua, hanya sebagian yang suka bermain. B. Tony, anak yang senang bermain namun tidak suka belajar. Ya, itu bisa jadi kesimpulan, karena di sini ada Tony tidak rajin belajar. C. Hanya Tony, anak yang tidak suka belajar. Di sini enggak dibahas hanya Tony atau tidaknya. Jadi yang C salah. D. Sebagian anak tidak suka bermain. Oke, ini bisa jadi kesimpulan juga, tapi ini tidak dibahas di soal. Iya. Yang E, Tony tidak suka belajar dan bermain. Enggak, di sini Tony dia hanya tidak suka belajar, sedangkan si Tony ini masuk di rombongan yang sebagiannya lagi dia belajar belajar tapi dia sukanya main. Iya. Jadi lebih tepat itu yang B untuk nomor 20. Kita lanjut nomor 21. Semua penjual baju pandai berbicara dan ramah. Oke, lagi-lagi penjual baju di sini pokoknya penjual baju itu dia pandai berbicara dan ramah. Ibu Rina ramah namun tidak pandai berbicara. Nah, berarti di sini udah walaupun tanpa dicoret-coret udah dapat kesimpulannya. B, Ibu Rina bukan penjual baju. Kalau yang A, Ibu Rina penjual baju yang tidak pandai berbicara. Enggak, karena di sini pokoknya semua penjual baju itu pokoknya dia pandai bicara dan ramah. Sedangkan Ibu Rina ini hanya ramah aja, dia berarti udah dapat kesimpulannya dia bukan penjual baju seperti itu. Karena yang tergolong penjual baju ini adalah dia yang pandai berbicara dan ramah seperti itu. Kalau tidak ada kesimpulan tuh bisa nggak? Nggak ya? Nggak, Pak. Kalau masih ada yang B, berarti dia masih bisa kesimpulan. Contoh yang nggak ada kesimpulan kayak gimana? Ada nggak? Nanti ada ya? Ada, Pak. Ada. Kalau nggak salah kemarin, kalau nggak salah ya. Kemarin ada yang tidak ada kesimpulan. Nanti kita coba lihat lagi. Oke. Lanjut. Nomor 22. Oke. Ketika membeli tiket pesawat bisa dibayar melalui cash atau transfer. Cantika membeli tiket namun tidak menggunakan uang cash. Berarti di sini udah bisa walaupun tanpa ada coret-coret tetap bisa disimpulkan langsung adalah yang D. Cantika menggunakan transfer untuk membeli tiket pesawat. Karena di sini ada kata-kata atau di soalnya. Jadi pilihan. Pokoknya yang membeli tiket pesawat itu bisa bayarnya dengan cash atau transfer. Sedangkan Cantika ini menggunakan cash. Berarti ya Cantika
menggunakan transfer untuk sedangkan di sini soalnya Cantika tidak menggunakan cash, berarti otomatis Cantika dia pakai yang transfer seperti itu. Berarti yang D ya? Ya, yang D. Oke, kita lanjut 23. Sebagian kampus suka mengadakan lomba band. Di sini kampus dia suka lomba band. Kampus yang tidak suka mengadakan lomba band justru membuat seminar. Oke, berarti dia di bagian sini yang seminar. Sebagian kampus yang suka mengadakan seminar tidak suka adanya perdebatan. Ini maksudnya ada sebagian kecil lagi di yang rombongan seminar ini, tapi dia nggak suka debat. Kesimpulannya, A. Sebagian kampus tidak suka perdebatan. Bisa jadi, tapi ini hanya kesimpulan kecil. B. Tidak ada kampus yang suka mengadakan lomba band. Enggak, tadi sebagiannya ada. C. Sebagian kampus senang membuat seminar dan tidak suka mengadakan lomba band. Ya, itu tadi ada di soal, bisa merupakan kesimpulan besar. D. Semua kampus suka perdebatan dan mengadakan lomba band kampus. Enggak semua suka debat, hanya sebagian kecil. E. Semua kampus suka perdebatan dan membuat seminar. Lagi-lagi enggak semua yang debat. Dan yang membuat seminar juga enggak semua. Itulah dapat jawabannya C. Gitu. Oke. Kita lanjut. Nomor 24, penalaran gambar. Nah, di sini lanjutan gambar di bawah ini. Nah, untuk gambar pertama, ini clue-nya, di sini tanda panahnya ada 5. Terus, makin ke kanan, dia jumlah panahnya ada 4, yang di tengah kosong. Gambar ketiga, dia panahnya berkurang, jadi cuma 3, tapi diganti oleh bulan. Di sini ada bulan. Gambar keempat, panahnya berkurang lagi, bulannya bertambah. Gitu. Berarti gambar kelima di sini panahnya berkurang lagi dan bulannya bertambah lagi. Itulah jadi nomor 24 itu jawabannya yang E, yang lebih tepat. Iya. Yang E. Kemudian nomor 25. Nah, 25 ini clue-nya. Gambar pertama ini ada gambar smile tapi warnanya hitam. Kemudian gambar kedua smile putih, gambar ketiga smile hitam, gambar keempat smile putih, berarti kelanjutannya itu otomatis smile yang hitam antara A, B, dan C. Nah, terus kita perhatikan jumlah garisnya. Di smile hitam pertama, ini jumlah garisnya ada 4. Kemudian smile putihnya 2, berarti sini polanya adalah dari 4 dia kurang 2, karena menjadi 2, jadi kan 4 kurang 2. Oke, kemudian gambar ketiga, jumlah garisnya naik lagi 1, berarti polanya habis dikurang 2, dia ditambah 1. Seperti itu. Kemudian, gambar keempat, dia jumlah garisnya ada 1 lagi. Dari 3 garis, berarti polanya dikurang lagi 2. Jadi di sini polanya adalah kurang 2, tambah 1, kurang 2. Jadi di sini dikurang 2. Gambar kedua, ketiga ini ditambah 1. Gambar ketiga, keempat ini dikurang 2 polanya. Berarti dari gambar keempat untuk kelima berarti ditambah 1 garisnya. Itulah jadi dapat jawabannya yang B. Gitu. Dari garisnya hanya 1 menjadi nambah 1 berarti yang B. Seperti itu polanya, Pak. Min 2 sama 1. Kurang 2 tambah 1, kurang 2 tambah 1. Oke. Kita lanjut. Nomor 26.
Nomor 26. Nah, di sini berarti nggak ada soalnya. Jadi kita cari yang lain daripada yang lain. Di pilihan jawaban ini antara A sampai E. Di sini ada tanda panahnya menghadap ke kiri, semuanya udah 3. Oke, untuk pilihan jawaban A, kita perhatikan garisnya. Ini ada yang di dalam ada 1, 2, 3, ada 4 garisnya yang A. Yang B, ini ada garisnya ada 3. C, ini garisnya yang seperti huruf W, ini ada 4 jumlah garisnya. Yang D, ini juga 4. Yang E, ini juga ada 4 jumlah garisnya. Nah, di sini sudah kelihatan berarti yang lain daripada yang lain itu adalah yang B. Karena dia 3 sendiri jumlah garisnya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut 27. Nah, 27 ini adalah cerminan. Oh iya, Pak. Oh, oke. 27 ini cerminan atau kebalikan. Nah, untuk cerminan di sini kita perhatikan cerminnya garis cerminnya ini ada di polanya ada di samping gini. Berarti dia cerminan kanan kiri, maksudnya kalau garisnya ada di samping gambar. Nanti kita lihat yang gambarnya kebalikan dari si soal. Di soal ini pilihan jawabannya adalah yang kebalikan ini adalah yang B. Gitu. Apa beda B dan C? C ini kita coba perhatikan di sudut kiri bawah segitiga, ini posisinya antara B dan C ini berbeda. Sedangkan yang B ini sama persis sama si soal. Sedangkan yang C ini posisi gambar bayang-bayang kecilnya ini berbeda. Itulah dapat 27 itu jawabannya, cerminannya adalah yang B. Gitu. Sekarang kita lanjut nomor 28. Nomor 28, ini dia pilihan jawabannya hanya pilihan jawaban semua, berarti kita cari yang beda sendiri. Yang beda sendiri di nomor 28 ini adalah yang D. Kenapa yang D? Sedangkan yang lain, kalau A, ini dia hanya sebuah bidang segitiga. Yang B, bidang persegi. Yang C itu hanya sebuah bidang lingkaran. Yang E itu bidang segi 5. Sedangkan yang D adalah bangun ruang sendiri. Jadi itulah yang beda sendiri adalah yang D untuk nomor 28. Jadi memang kalau kayak gini tuh nggak ada soalnya gitu Mbak ya? Apa gitu? Ya Mbak ya? Ya, kalau nggak ada soalnya, memang nggak ada soalnya. Jadi dia langsung kalau nggak ada soal, berarti kita cari yang beda gitu aja ya? Iya, yang beda lah ini pada yang lain. Oke, kita lanjut nomor 29. Nomor 29, ini cerminan lagi. Nah, cerminannya ke bawah, berarti dia ini polanya cerminan atas bawah. Yang kebalikan dari si soal ini adalah yang E. Iya, yang E. Dia kalau dibalik, yang ini bawahnya jadi atas, terus yang ini posisinya masih sama. Nomor 29 yang E, yang beda daripada yang lain. Oke, kita lanjut 30. 30 ini berarti yang untuk di sisi sebelah kiri ini kita cari adalah penggabungan dari yang sebelah kanan dan yang tengah. Nah, kalau digabungkan kan yang clue-nya di atas kan dari yang satu ini ditambah ini menjadi lingkaran dan bintang. Ini bintang ditambah tanda tambah jadinya seperti ini. Nah, ini persegi ditambah hati, jadi adalah yang C untuk nomor 30.
Jadi yang di kanan ini adalah gambar dari penggabungan antara yang tengah dan yang kiri. Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 31, lanjutan gambar di bawah ini. Nah, di sini kita perhatiin dulu satu persatu clue-nya. Ada lingkaran hitam, lingkaran putih, lingkaran hitam, berarti lingkaran putih. Berarti gambar selanjutnya adalah lingkaran hitam antara A, B, dan D. Oke, kita cari lagi clue-nya. Garis. Garisnya ini awalnya 1, terus dari jumlah garisnya jadi 2, kemudian dia tambah 1 lagi jadi 3, kemudian dia tambah 1 lagi jadi 4, kemudian dia nambah 1 lagi, berarti yang A di sini udah kelihatan, sedangkan yang B dan D ini gambarnya jumlah garisnya masih tetap, sedangkan yang A ini jumlah garisnya ada 5. Tapi untuk meyakinkan lagi, kita coba perhatikan tanda panahnya ini. Bisa. Kita lanjut, nomor 35. 35 di sini kita perhatiin gini, posisi yang lingkaran di sini aja, bidang ini. Awalnya dia di bawah sudut kanan bawah. Kemudian dia muter lagi berlawanan jarum jam, agak naik sedikit. Dia jadi posisinya ada di sini. Nah, kemudian gambar ketiga dia naik lagi ke atas. Nah, dia posisinya ada di kanan atas. Berarti gambar selanjutnya untuk gambar keempat, dia lingkarannya ini ada di atas. Dan yang lebih pas untuk lingkaran di atas adalah pilihan jawaban yang D. Kalau yang B ini dia agak serong ke kiri sedikit. Jadi yang B itu tidak tepat. Gitu, Pak. Perhatikan sisi lingkarannya. Oke. Oke. Udah selesai pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyain, Pak? Ada, Mbak. Kasih. Mbak, Ya. yang belajar yang ini kapan ya? Ada nggak sih, Mbak? Kita, Mbak, yang soal cerita itu loh, Mbak. Oh, analitik. Iya, analitik. Soal cerita, terus ada penghitungannya, itu yang saya belum bisa tuh, Mbak. Di mana ya? Oh. Ada nggak tuh nanti kita ya? Nanti akan ke situ kita? Ke situ ya? Pertemuan ketiga, skolastik 3 kalau nggak salah itu, Pak. Nanti coba lihat. Misalnya dia penghitungan, cuman soal cerita tuh, Mbak. Iya, soal cerita panjang. Ada, Pak, di nanti pertemuan ketiga ada, Pak. Ya, oke. Iya. Terima kasih ya. Ya, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.